Aina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya aja masih lambat. Saya kasih amalan dia tidak pernah kalah. Saya seminggu ini tidak pernah kalah. Pangpang. Sebab mari sahur saya ada di mana. Mau ya? Ya makan ya. Jadi sampean ketika habis sahur itu kan pasti terakhir minum. Nah, pas saat minum ambil air mineral, air putih itu dibaca dulu, disuruh dulu. Nyuwuhnya itu minyak ngalap barokah telaga al-Kausarnya Rasulullah. Karena ada hadisnya, siapa yang minum dari telaga al-Kausar itu dia tidak akan pernah ngalap, tidak pernah haus lagi. Nah, kalaupun airnya sampean, anggap saja telaga al-Kausar. Dijelasnya itu. Terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terus sampai mana? Niatnya apa tadi? Ngalap barokah telaga al-Kautsarnya Rasul, telaga al-Kautsarnya Rasulullah. Dia tidak soro-soro lain, sampai kan masih kuliah, masih banyak aktivitas. Nah itu biar terbantu, biar tidak terlalu tersiksa. Ya, paham ya? Bukan berarti musuh itu menyiksa, tidak. Ya, kalau jadi ngerti diri lah ya tujuannya. Biar tidak terlalu. Soalnya saya aktivitas ceramah itu sehari bisa 5. Kuliah subuh, untuk kuliah duha, ya. Nanti ada kuliah duhur, ada yang minta persis habis sholat asar persis kuliah asar. Untuk sebelum sholat isya, sebelum sholat tarawih ada kultum tarawih kan? Nah itu ini enjoy what is right. Enjoy terus. Tak pernah saya harus tidak. Ya mesti ada kosong. Ya. Gimana tadi? Setelah sahur tinggal minumnya. Niat ya Allah, niat ngalap barokah telaga al-Kautsarnya Rasul. Air minum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Salam marah 3 kali. Terus sampai merasakan bedanya. Itu aja. Mau ngamalin. Biar tidak ini apa? Biar tidak ngelak soro-soro. Bukan menghilangkan hikmah puasa, enggak. Hikmah puasanya kan agar supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang kurang minum, kurang makan kan gitu ya. Enggak, lihat dulu aktivitas kita. Kalau enggak dikasih amalan begini, khawatirnya pas kuliah kelenger. Apalagi ada aktivitas ngomong ya. Baik. Hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina
wa syafi'ina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan MC International Mas Hilal. Kemarin keluar apa singitan pas di Kolai? Muncul ya, alhamdulillah. Di Kolai kemarin Mas Hilal. Di Kolai wong akeh. Alhamdulillah. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Judul yang kami terima, Ramadan, momen menabung pahala dan investasi akhirat. Baru tak ketik, barusan habis sholat asar. Karena memang mendadak. Mulai kemarin sudah ngasihnya, tapi subuh full ceramah. Nanti siangnya duha, ceramah duha tadi. Aduh, tidak sempat nulis. Mau nulis khutbah Jumat, jauh, jadi cepat-cepat berangkat. Mari duhur mau nulis nulis, oh iya nulis. Nulis tadi. Bukan mari asar, mari duhur tadi. Baru selesai, alhamdulillah kita bisa mencoba mengkaji isinya. Coba Mas, next. Wah, kurma. Wow, so sweet. Sebentar dulu, saya bahas kurmanya ya. Kurma ini kemarin saya, tadi itu sempat bingung ya. Kurma, emaknya ini loh, apa emaknya ini? Kalau kajian umum Ramadan sudah tahu sejak tahun-tahun yang lalu, cuma lupa emaknya. Apa malang, apa makan-makan. Ternyata M-nya itu menjelang. Menjelang hanya ajal. Bukan. Bukan. Hanya berbuka. Cuma diambil A-nya doang. UB-nya sudah Universitas Brawijaya. Oke, next. Next. Muncul maneng. Loh, kok ke belakang? Oke, ini sebentar. Ini apa kira-kira? Allahu apa itu? Oh, dari bawah. Muhammad Rasulullah. Apaan ini? Ini cincin kenabian. Oke, next. Kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan ke atas kalian semua berpuasa. Itu dalam Al-Baqarah 183. Lengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil ini khusus orang yang beriman saja. Berarti tidak semua orang, tidak semua manusia wajib puasa, enggak. Hanya orang-orang khusus. Siapa orang khusus itu? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau bicara syarat sahnya, ada 7. Kalau tidak 7 ini tidak sah. Yang pertama al-islamu, harus Islam dulu. Misalnya ada tetangga sampean kok nggak poso, ya jangan terlalu heran, barangkali masih kafir. Oh mboten, KTP-nya Islam kok. Oh kalau begitu tengoklah syarat sahnya yang kedua. Apa itu? Wal bulughu, sudah berbulu. Bukan. Balik. Sudah balik. Wal bulughu, sudah balik. Kalau tidak puasa tetangganya, ya barangkali belum balik, masih wis tuwek.
Saya baca hadis, salah satu di antara tanda-tandanya anak balik itu wis ngerti kanan kiri. Sekarang di jalanan kan banyak orang belum balik, letting kanan belok kiri. Banyak ya. Dulu nuduhnya mak-mak dulu, pak-bapak sekarang sudah banyak niru. Letting kiri belok kanan. Bingung yang di belakang. Oh, paling kita cuma gerundel itu dalam hati. Oh, maklum belum balik. Karena kata Nabi, yang balik itu adalah ngerti kanan kiri. Baik. Oh, sebentar Mas. Tak lanjutkan sekalian. Enggak, dia sudah balik kok. Oh, kalau begitu kok masih tidak puasa? Ya, tengok lagi syarat sahnya yang ketiga. Wal aqlu, berakal sehat. Loh kok gak puasa? Ya barangkali rotok-rotok setting. Terus terang terus wong gendeng lek dipaksa poso ya ngamuk. Betul ya? Makanya wong gendeng gak wajib poso. Oh enggak kok, enggak gila. Oh, kok enggak puasa? Tengok lagi. Yang keempat, wal qudratu 'ala shaumi. Mampu menjalani puasa, mampu berpuasa. Kok gak puasa? Berarti tidak mampu. Misalnya umurnya 106 likur, sudah terlalu tua, lemah lunglai tak berdaya, misalnya, maka tidak wajib, cukup bayar fidyawati, fidyah. Atau hamil menyusui, lemah lunglai tak berdaya, baik, itu tidak ada kemampuan. Yang kelima, mukimun. Apa mukim? Laisa musafir, bukan orang musafir. Ini yang kelima, syarat sahnya. Bukan tidak kuat dia, kuat. Cuma ketika nyampe di luar kota sana, mulai gak karu-karuan. Kalau belum tak wuru nyuwuk tadi itu. Sehingga ngomonglah mukel akhirnya. Nah karena mukel tak apa-apa Pemangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhor. Ya, kalau ada yang sakit atau bepergian, ya kemudian mukel, maka gantilah di hari-hari yang lain. Oh bukan Pak, dia bukan musafir. Yang keenam, tahirun anil haidi wan nifas. Dia suci dari haid dan nifas. Mas ngerti nifas? Apa? Apa nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan, atau disebut darah wiladah. Kalau haid itu darah penyakit. Darah penyakit itu ya bukan kehendaknya perempuan, tetapi kehendaknya Allah. Penyakit harus dibuang, maka tidak sah puasanya, diganti nanti diqadha. Kemudian syarat yang ke-7 agar supaya sah puasanya, yang ke-7 an-niyatu, ada niat. Maka Imam Syafi'i menganjurkan tiap malam harus niat. Takut ada lupanya, diperbolehkan taklid kepada Imam Malik di malam pertama saja. Niatnya beda kalau malam pertama kemarin. Saya pas ngimami di masjid besar di Patimura sana. Kemudian habis taraweh, kemudian saya tuntun jamaah. Niat yang diperbolehkan oleh Imam Malik kalau malam pertama itu, ya apa? Nawaitu sauma syahri ramadhani hadhihi sanati min awalihi ila akhirihi taqlidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan tahun ini ya Allah sebulan penuh. Langsung taqlidan lil imami malikin, karena saya ikut madhabnya Imam Malik khusus malam pertama. Fardhan lillahi ta'ala. Malam kedua sudah biasa niatnya. Sudah niat biasa itu.
Ya, Imam Syafi'i. Baiklah, Mas, itu kutiba alaikumus siyam. Next. Wow. Next lagi, Mas. Gambar itu turun. Kalau telokan. Nah, sampean itu si cilik biyen. Nggawa bendera. Dia yang ngomong kutiba alaikumus syam. Oke. Next, Mas. Nah, saumun au siyamun sama. Saumun au siyamun. Apa itu? Macam-macamnya ini ada 3, Mas. Ini diambil dari Ihya Ulumuddin-nya Imam Al-Ghazali. 1, saumul umum atau awam. Umum atau awam. Yang kedua, saumul khusus. Yang ketiga, saumu khususil khusus. Ya. Apa puasanya umum itu? Puasa umum itu puasanya orang awam yang cuma menahan makan dan minum serta apa? Kelon, mohon maaf. Suami istri. Ya, ngono tok. Menahan makan dan minum dan kelon. Itu puasanya orang awam. Puasa umum namanya. Ya, cuma tidak makan, tidak minum, kemudian kelon. Yang kedua, saumul khusus. Kita masuk di mana ini? Yang kedua, saumul khusus. Bukan hanya tidak makan, tidak minum mulut, tapi telinga juga ikut puasa, tidak mendengarkan ghibah, fitnah, namimah. Ya. Kemudian kaki berpuasa, tangan berpuasa. Yang ketiga, saumul khususil khusus. Puasa hati. Itu. Next, Mas, cepetan waktunya, Mas. Padahal seoake. Di bulan Ramadan perbanyak pahala. Kenapa? 1:1000. Masya Allah. Orang baca Al-Quran itu kan diberi pahala di setiap ada kamu. Bukan. Di setiap satu hurufnya. Setiap satu huruf. Biasanya 10, 700 dan seterusnya. Tapi dalam kitab yang saya baca, Imam An-Nakhai mengatakan kelipatannya mencapai 1000. Satu hurufnya itu 1000 pahala. Berarti lah sampean ngaji baru bismillah saja itu sudah 19. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf berarti mengantongi pahala 19.000. Baru bismillahnya itu. Subhanallah. Biar jangkep sampean lengkapi nun 1000. Berarti 20.000. Baru bismillah dan nun itu sudah 20.000. Merasa pahalanya sudah banyak. Shadaqallahul azim. Pulang, gak jadi tadarus. Itu jenengi pucluk. Gak usah melok-melok ngitung pahala. Dan perbanyak amal soleh sebagai investasi akhirat. Next, Mas. Aku tedung. Ramadan nabung pahala. Coba ini kita lihat. Mulai dari mengakhirkan sahur itu sudah berpahala. Dapat pahala apa? Pahala apa, Mas? Mbak? Pahala sunnah. Pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Makan itu kasih pahala. Ya Allah. Saking murahnya Allah ya. Luar biasa. Apalagi yang dapat pahala? Mempercepat berbuka. Jam 5 buka. Oh, dipendungi marotua. Maksudnya ketika azan maghrib. Membaca Al-Quran setiap satu huruf berpahala 1000 kali lipat. Masya Allah. Bersedekah dan semua amal kita akan dilipatkan 1000 kali lipat di bulan Ramadan. Kemudian apa itu? Khatam Al-Quran. M itu ya. Itu N. Kok tepak khitan.
Khatam Al-Quran sekali sama dengan khatam Al-Quran 1000 kali. Tidak ada di luar Ramadan kecuali di bulan Ramadan. Makanya jangan malas-malas. Saya salut tadi itu begitu saya masuk itu, ya Allah, ono sing deres Quran, ono sing maca Quran, ono di atas Qurannya ada HP-nya, delok YouTube. Tapi gak ono kalau di sini. Subhanallah. Ya, oke, next. Masih banyak mas soalnya. Betul. Nah, man shoma, ini kalau kita bicara pahala ya. Misalnya ada kata-kata man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap ridhonya, Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Kan gitu ya. Itu anak 3 redaksinya hampir sama mas. Man shoma, yang kedua man qoma, loh, yang ketiga man qoma lailatul qadr. Sama redaksi ke bawahnya. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sama, redaksinya sama. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang qoma yaqumu qiyaman. Apa maksudnya mas? Qoma yaqumu qiyaman, man shoma, man qoma. Qoma itu apa? Maksudnya sholat malam. Tutup melek tok loh. Kok biar diartikan tangi malam, bangun malam. Apa nih sing bangun? Lek iku ni apa kebelet pipis. Sebab tanda nih wong sehat itu papat. 1, makan enak, tidur nyenyak, ke belakang lancar. Lek subuh tangi, iku nih melok tangi. Lah itu sehat. Lek sampean tangi iku nih kak, tangi. Ya mantu ay. Cepat-cepat ke dokter, itu ada masalah. Next mas. Oh, man qoma lailatul qadar, sama. Itu juga berpahala. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masya Allah. Atau ditulis oleh Allah berpahala seolah-olah ibadah kita yang cuma 1 malam. Oh indahnya itu loh, cuma 1 malam. Ibadah kita yang cuma 1 malam itu dicatat oleh Allah khairun min alfi sahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? 83 tahun lebih 4 bulan. Bisa hitung mas. Yang keempat, man fattara shaiman, sama. Kafaratan lidunubi. Siapa orang yang memberi buko kepada orang yang berpuasa, selain sama mendapat pahala seperti pahalanya orang yang kita kasih buko, min ghairi ayyang kusa ajruhu fa'ili, tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan, pahalanya sendiri tetap, tapi juga dapat tambahan pahala seperti pahalanya orang yang kita kasih buko. Masya Allah. Ada lagi yang man fattara shaiman kana lahu maghfiratan lidunubi, gugurnya dosa. Ngekei buko loh, dosa entek berguguran. Allahu Akbar. Luar biasa Ramadan. Next mas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Belum lagi kalau sampean datang ke sini sore, datang sini, kumpul sini, maka dilihat oleh Allah jalannya sampean tadi menuju tempat majelis ilmu ini apa? Mudahnya sampean ke sini, Allah juga akan memudahkan langkah sampean besok ke surga. Allahumma amin. Ingat, ke surga itu kita tidak disebut dipanggil satu-satu, enggak. Miliaran orang kapan hari ini. Ya. Misalnya Hilal masuk, gak ngono. Ahmad masuk, Riyadi masuk, gak ngono. Gak ono malaikat si pipis. Ya, ganti Roni. Nah, gak ngono. Apa kata Al-Quran besok ke surga itu? Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita akan digiring oleh malaikat ke surga. Itu rombongan Raden Patah masuk ngono besok itu. Rombongan pengajian kurma masuk ngono besok. Gak sisi-sisi mas, gak mari-mari. Next. Tadi saya bingung mau isi apa ya. Itu doa indal iftar. Doa indal iftar.
Ada sebuah hadis bunyinya begini, Mas. Bunyinya begini. Coba direnungkan ini. Bagus banget, hadisnya sahih. Mamin, qala Rasulullah SAW. Mamin, mau tak tulis tadi itu kepanjangan. Tidak ada waktu. Mamin muslimin yasumu wa yakulu fi inda iftarih. Tiadalah seorang mukmin yang berpuasa yang mana dia berucap dalam doanya ketika berbuka, baca apa? Ya adim, la ilaha ghairuk, ighfirli adzambal azim, fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim. Moco ngono tok di saat buka, apa kata Nabi? Kharaja min dunubi. Keluar orang tersebut dari dosa-dosanya, kayaumin waladatsu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Nah, itu nanti apa namanya? Sebenarnya saya kirim ke nomornya sampean tadi yang tanya itu ya. Nah, tak kirim ke sampean ya. Doa tadi tuh. Terus di print, tempel no dek tembok di mana kita nanti hukum. Besok tapi tak kirim mari ini ya. Nah, bunyinya doanya itu ya azim la ilaha ghairuk ighfirli adzambal azim fa innahu la yaghfirudz dzambal azim illal azim. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa besar kecuali yang maha besar, yang maha agung, yaitu Allah. Next. Dan mari Mas. Kurang berapa Mas? 1 menit, 5 menit ya? Hah? Oh kurang 10. Ayo next. Istismaril akhirah. Apa istismar? Ada yang tahu maknanya istismar? Investasi. Istismar. Istismaril akhir. Oh, istismarul akhirati. Itu namanya investasi akhirat. Next. Apa namanya? Diktul lagi. Investasi akhirat. Tul lagi Mas. Nah, semakin banyak beramal soleh, semakin besar investasinya di akhirat. Jadi nanti itu tergantung amal kita. Yang amili titik, ya titik. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Sekecil apapun amal ibadah kita, itu pasti akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Juga begitu amal jelek. Walau sekecil apapun maksiat kita, pasti akan melihat balasannya, kecuali taubatnya diterima, dosanya diampuni gara-gara sebotol minuman. Bukan. Gara-gara istighfar. Gara-gara istighfar. Next. As-saumu junnatun. Jangan dulu ada membacanya itu as-saumu jannatun kan tidak ada harokatnya, bebas bagi dia. Ngomong pidato as-saumu jannatun, poso adalah surga. Loh kok bisa? Iya, le poso nanti ada pintu khusus ar-royan masuk surga. Padahal maksudnya hadis bukan begitu. Ya, maksudnya hadis bukan jannatun, apalagi jinnatun. Poso iku kelebon jin, golak gendeng malian. Bukan. Yang dimaksud hadis ini as-saumu junnatun. Apa junnah? Ada yang tahu junnatun? Tameng dari api neraka. Jadi orang yang berpuasa itu diterima puasanya, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Next. Seseorang yang sengaja tidak berpuasa Ramadan, 1, next Mas, 1 bisa murtad karena menentang Allah. 2 dosa besar. Ini nomornya kok melarang ke belakang. Gak tahu, laptop saya begitu. Padahal laptopnya anyar loh ya. Kok mencolot begitu. Keluarnya ngene. Alafu ya. Nah, jadi bisa murtad, sengaja tidak puasa, itu dianggap oleh Allah
menentang. Itu bisa-bisa murtad itu. Di samping juga yang kedua, dosa besar. Hati-hati. Dosa besar tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang bisa ditolerir, tanpa alasan yang sesuai syar'i. Tidak ada alasan dia. Menentang Allah itu bahaya. Next. Saumun. Saumun itu terdiri berapa huruf, Mas? Saumun berapa huruf? Shad, waw, mim. Itu singkatannya di belakangnya, di bawahnya itu. Shadnya itu sumtun, diam. Jadi yang biasanya cangkeme weng fitnah, ribah, namimah macam-macam, ya. Ya, itu diam. Cek, puasanya sempurna. Wow, waraun. Apa wara? Waraun, orangnya disebut wirai. Apa? Orang yang punya sifat kehati-hatian terhadap barang yang subhat, apalagi yang haram. Yang subhat aja nggak mau, apalagi yang haram. Itu cocok, itu bagus. Yang subhat nggak mau, apalagi yang haram, yang jelas-jelas haramnya. Itu hati-hati, hadirin ya. Terus mimnya, maknanya apa mimnya? Saumun. Mimnya itu malakun. Malakun itu malik itu apa? Rojo. Rojo itu biasanya memiliki kekuasaan, berarti menguasai. Apa maksudnya kaitannya dengan Ramadan? Menguasai hawa nafsunya sendiri. Orang puasa itu mampu mujahidun li nafsih, yaitu apa tadi? Berjuang melawan hawa nafsunya sendiri. Hadirin, saya kasih tahu dulu ini. Kalau lu pade sampian semua, kalau kepingin tahu sifat aslinya temennya sampian, gampang. Dalam Ramadan. Kalau di Ramadan dia masih berbuat kejahatan, itu aslinya dia. Karena tanpa intervensi iblis. Paham? Tanpa intervensi iblis. Memang wataknya dia begitu. Jadi sampean kalau ingin tahu wataknya temannya yang sesungguhnya, lihat perbuatannya di bulan Ramadan. Lek sik tetap gendaan, itu memang wataknya memang. Lek sik tetap ngentitan, ngerti ngentit Mas? Nyolong barang cilik itu ngentit. Kalau nyolong perkara gede, awas loh, cok ngomong ngentot loh. Nyolong ngono ae. Paham ya? Nah, itu saumun. Next Mas, waktunya kurang 5 menit. Waduh. Syaratnya adalah meninggalkan maksiat, mengendalikan hawa nafsu. Sudah tadi. Next, apa? Ditul lagi. Ini. Puasa Ramadan ini dapat membiasakan bersifat sabar dan membangkitkan semangat. Ya, sabar itu kan ada disebut gini. Syahrul Ramadan, syahrul sabr. Kan ada itu. Ada keterangan seperti itu. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Itu maksudnya apa? Yo sabar ngempet makan, ya, sabar ngempet tidur minum, sabar ngempet nafsu, sabar. Pokoknya sabar, sabar gak marah, sabar. Sabar ngempet amarah. Itu makanya ada mengatakan syahrul Ramadan, syahrul sabri. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang kesabaran. Gitu. Next, mudah-mudahan kita lolos dan jadi orang sabar. Amin. Next. Nah, ini tujuan. La'allakum tattaqun itu tujuan. Al-Baqarah 183 tadi itu di penghujung ayatnya itu la'allakum tattaqun, agar supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Next.
Nah, tujuan diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar jadi hamba yang bertakwa. Next. Apalagi? Wah, caranya takwa itu apa? Ini makna takwa ini. Bimtithalil awamir wajtina bin nawahi. Maknanya bawahnya ya, menjalani apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul, wajtina bin nawahi, menjauhi apa yang dilarangnya. Itu namanya takwa. Jadi habis puasaan, begitu masuk bulan Syawal, kita sudah siap menjadi orang yang bersih dari dosa, ya, sudah terbiasa mengekang hawa nafsunya, wis intine wis dadi siap dadi wong apik ngono. Insya Allah. Next. Wis siap dadi wong apik. Ya tujuannya ya doa kita ya yarjus salama, berharap keselamatan fid dunya, fid dini wad dunya wal akhirah. Baik selamat urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat. Next. Ono Batman, mana Batman? Oh belum. Oh tadi apa? Kok balik namanya Mas tadi Mas? Yang tulisan merah tadi. Boh. Kembalikan ke awal tadi Mas. Yang tulisan merah. Balik mundur, balik mundur. Tak bisa. Nah ini deh, cara berdoa saat iftar. Gimana caranya? Satu, next. Satu, caranya berdoa, batalkan dulu, baru berdoa. Kan banyak orang yang doa dulu, baru minum. Keliru. Begitu azan nanti, sampai batalkan. Bismillahirrahmanirrahim, gelak. Atau bisa yang manis-manis, kurma. Atau manisnya semangka. Atau manisnya, apa tadi? Manisnya kolak, bisa. Baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau ya atim tadi. Next. Cepat Mas, cepetan. Ya. Batalkan dulu baru berdoa. Mari sempurnakan puasa kita dengan meninggalkan sesuatu yang dapat merusak puasa. Next. Itu Batman aja bisa ngomong ngono. Batman, Ramadan mengantarkan kita menjadi insan yang bertakwa. Sudah tadi. Next, terus. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Next. Amin, menurut Mas. Ayo puasa ya. Tarawih bareng sampai Batman. Next. Jazakumullahu khair. Khairan katsira. Next. Masih ada lagi nih, dengar lain nih. Ubur-ubur ikan lele, wis wayahe pukole. Turung ya. Sakit bengkong ya sarana sengelangkong seborana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Ya, saya kembalikan ke moderator, barangkali ada yang bertanya. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi jamaah putra dan putri yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya secara langsung. Silakan yang mau bertanya. Tadi yang belakang ngacung. Yang kerudung hitam tadi tangannya gini. Oh, kukur-kukur ya. Ya silakan. Ada mic-nya? Catat.
lagi? Ada lagi? Ini sudah dicatat sama Sekpri. Ada lagi? Oke, silakan. Sebut nama, nomor rekening. Oh, enggak usah. Silakan yang bertanya. Samono Kail. Waalaikumsalam. Ada lagi? Cowok. Ayo mas, sok turu ae. Cewek 2, cowok 2. Tinggal cowoknya, silakan. Ayo kerla adan. Ya. Jadi di sini saya yang bertanya terkait seorang mahasiswa yang aktif di organisasi saya dan kampus dan BEM, jadi BEM. Jadi BEM. aktif dakwah Oh, di staf kampus. Dan jadi kan seringkali mengorbankan waktu dan tenaga. LDK ya. Terus sehingga dipikirkan untuk pertanyaannya bagaimana kita dapat menafsirkan konsep investasi akhirat secara proporsional sehingga tidak berbeda dengan menuntut ilmu yang juga merupakan bagian dari syariat. Terima kasih. Baik. Kurang 1, masih 3 ya? Iya. Kurang 1. Kurang 1 penanya. Cowok. Cowok. Sampean. Oh ya. Lo komik panitia itu sing takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang Pak Ustaz jelaskan tadi bahwa investasi di bulan Ramadan ibarat kita membaca satu huruf itu dilipatnya dengan menjadi 1000. kali. Nah, bagaimana pertanyaan saya itu bagaimana untuk kebalikannya yaitu dosa yang kita lakukan selama bulan Ramadan apakah Juga dilipatkan. dengan pahala yang dilipatnya dengan apakah dosanya itu demikian seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baca ulang. Yang pertama toh. Untuk pertanyaan pertama Dari siapa? dari Oh ya sudah. Bacanya dicatat perkenalan sampai. kan syarat sah berpuasa salah satunya adalah berakal. Bagaimana kalau ada orang yang tidak sehat karena pengobatan seperti depresi atau skizofrenia? Apakah harus berpuasa? Tadi saya bilang kata-kata syarat sahnya puasa. Yang kedua itu wal aqlu. Yang ketiga wal aqlu kan. Al islamu wal bulughu wal aqlu. Nah, kata-kata wal aqlu itu saya sudah memaknai dengan berakal sehat. Ya kan? Lah kalau gendeng, enggak sah puasanya. Gila, enggak sah. Depresi berat, itu kan sepupu dengan gila. Stres, itu ponakan dari gila. Stres. Orang-orang desa-desa itu sering lihat sinetron ya. Sering tahu istilah stres. Nah, terus orangnya yang di kampung itu anaknya stres. Aduh stres aku mah stres. Bangga anaknya stres. Kayak artis katanya. Padahal stres itu keponakannya gendeng. Masya Allah. Ya maklumlah, gak ngaji di kurma dia, sehingga gak ngerti. Coba ngaji kurma, makan kurma dia.
Jadi sekali lagi ya, kata-kata wal aqlu itu berakal sehat. Berarti kalau sakit ya jangan dipaksa-paksa, biar sehat dulu. Itu termasuk marid dalam Quran. Faman kana minkum maridon aw ala safarin. Berarti berakal yang tidak sehat, stres, depresi dan macam-macam itu masuk kategori maridon, sakit. Paham ya, Dok ya? Baik. Yang kedua. Yang kedua, tadi kan di bulan Ramadan adalah tempat untuk berinvestasi pahala. Terus tips atau amalan apa saja yang bisa dilakukan selama Ramadan selain berbuat baik dan ibadah wajib, terutama untuk wanita. Wanita atau perempuan dan laki-laki sama ya dalam fastabiqul khairat. Ya, dalam fastabiqul khairat. Loh, tapi kan wanita ada haidnya, ada liburnya. Wis gak poso, ya apa? Yang dilarang poso itu, yang dilarang bagi orang haid itu kan salat, poso, tawaf, ya kan itu. Liyane kan boleh. Oh iya, baca Quran, bawa mushaf tak boleh. Kan liyane boleh. Sholawat, istighfar, baca subhanallah yang banyak, alhamdulillah yang banyak, la ilaha illallah yang banyak, Allahu akbar yang banyak, la haula wala quwata illa billah yang banyak. Kan masih bisa beraktivitas ibadah. Ya. Bagi perempuan yang terbatas adanya haid misalnya, kemudian dia wis gak poso, gak oleh taraweh, terus lapo jadi nih. Aku iki wis aduh rasanya stres. Lalu kenapa? Ya taraweh gak iso, poso gak iso. Terus aku ngapain? Ya Quran gak iso. Lalu ngapain? Ya kan masih banyak zikir-zikir kepada Allah. Yang diperbolehkan kan masih banyak. Sedekah. Man fattara fihi sha'iman kanat lahu maghfiratan lidunubi. Apa? Lidunubi. Ya. Jadi orang yang memberi buko, orang sedekah, maka baginya terdapat apa? Ampunan Allah. Masya Allah. Selain dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat pahala sedekahnya, dia juga memperoleh ampunan Allah. Banyak sekali tips-tipsnya. Walaupun tidak bisa sholat karena haid wanita itu, walaupun tidak bisa puasa, walaupun tidak bisa tawaf, walaupun tidak bisa baca Quran, banyak tips-tips yang lain. Kerjakan amal-amal yang masih diperbolehkan bagi wanita. Paham ya? Banyak sekali. Bantu orang, ngangkat barangnya uang, masih banyak pahala-pahala yang bisa diperoleh. Bisa menginvestasikan amalnya untuk akhirat, itu masih banyak. Masih banyak. Ya. Ibadah itu kan ada dua, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Yang nggak boleh barangkali yang mahdoh. Kan masih ada yang ghairu mahdoh. Ya, membantu orang, menolong orang, meringankan beban orang. Yang ghairu mahdoh masih banyak untuk menginvestasikan pahala untuk akhirat. Masih banyak tuh, ya. Jangan khawatir. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Ya, oke, next. Yang ketiga. Ada seorang mahasiswa aktif di LDK. Di dakwah kampus. Lembaga dakwah kampus LDK namanya. Tetapi dia mengorbankan waktu belajarnya hingga IPK-nya menurun. Kalau bisa jangan sampai korban. Saya dulu sebelum diangkat jadi dosen ASN di UIN, itu dulu puluhan tahun saya jadi dosen PAI swasta di 2 perguruan tinggi swasta. Itu saya menjadi pembina LDK. Itu roto-roto mahasiswa yang aktif di situ itu EPK-nya tinggi-tinggi. Kenapa? Yo tak seneni kalau malas-malas. Jangan sampai aktivitas dakwah itu bisa
melalaikan kewajiban utama. Apa itu? Belajar. Di UIN yang sekarang itu aktivis Dema, aktivis Hema, aktivis pomane, Imapal, aktivis macam-macam itu prestasinya wallah subhanallah tinggi-tinggi. Kenapa? Pembinanya ngomong, jangan sampai prestasi belajarmu, tujuan utamamu di kampus belajar menjadi rendah. Jangan. Ya, jadi roto-roto aktivitas di sana itu, aktivis di sana hafalannya tambah. Hafalannya nambah, bukan malah menurun. Jadi memang rata-rata yang kepilih jadi pengurus itu IQ-nya rata-rata di atas rata-rata. Kok diwala-wale? Di atas rata-rata, biasanya cerdas. Sehingga ketika dia aktif di dalam bidang aktivitasnya dia hafalannya tidak berkurang. Walaupun di fakultas kedokteran pun gitu, banyak tugas yang tumpuan itu, hafalan Qur'annya jalan. Udah sekian juz. Maka di akhir nanti dia ada, sebelum wisuda di sana itu, sebelum ada wisuda secara umum, ada wisuda khusus tahfidzul Qur'an. Ya, wisuda khusus hafal Qur'an. Tuh, jadi para aktivis itu saya lihat IPK-nya tinggi, hafalannya nambah, gitu, rata-rata sudah. Adapun kalau dia menyadari bahwa dirinya tidak mampu dan khawatir prestasinya turun, seneni bapaknya, mengundurkan diri saja. Jangan jadi aktivis pengurus di situ. Ya, karena apa? Biar tidak zalim. Karena tujuan utama kita ke kampus apa? Belajar, bukan aktivis melok-melok ngono-ngono itu. Tapi tujuan utamanya adalah belajar. Oke, next. Yang terakhir, saat di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, apakah dosa juga dilipat gandakan? Ada ulama mengatakan iya, Mas. Tapi bagi saya husnudon kepada Allah, tidak. Kenapa? Karena berdasarkan surat Al-An'am ayat 160 itu. Bagi saya ya, kalau urusan kejahatan, urusan kejelekan, urusan dosa, bagi Allah tak pantas kalau Allah juga ikut melipat gandakan. Kalau iya ya, kalau ikut dilipat gandakan dosanya, kemana Maha Ghafurnya Allah? Kemana Maha Rahman Rahimnya Allah? Ya tak? Katanya Allah Maha Rahman, Maha Rahim, kasih sayang, Maha Wadud, belas kasih sayang. Kemana? Kalau dilipat gandakan. Toh di dalam surat Al-An'am dijelaskan, Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yutlamun. Ini Allah sendiri berfirman ini. Siapa orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa satu kebaikan, maka Allah membalasnya 10 kali lipat. Di luar Ramadan tapi ya. Kalau Ramadan lain, itu khusus 1000. Kalau luar Ramadan 10. Terus berikutnya, wa man jaa bis sayyiati, maka barang siapa yang datang ke hadapan Allah dengan satu dosa, fala yujza, maka tidak dibalas oleh Allah illa mithlaha, kecuali yang sepadan dengannya. Satu dibalas satu, ya, tidak dilipatkan. Menurut surat Al-An'am lo ya, fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun, mereka tidak dizalimi oleh Allah. Berbuat jahat satu, balasannya satu. Kalau tobat ada harapan diampuni, kan gitu.
Ya, mudah-mudahan tobat kita diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah Mas? Terima kasih kepada para jamaah atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Ustaz atas penjelasannya. Semoga tanya jawab kali ini memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua. Baik, kepada Ustaz Dr. Kiai Haji Sudirman Nakrawi Lemangil, kami persilakan untuk memimpin doa di akhir kajian ini. Tapi bukan doa buka loh, turun. Kok keliru maneh. Ya. Doa buka itu nanti setelah dibatalkan. Setelah dibatalkan baru doa buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau doa yang lain itu. Aruqa itu, ya. Baik. Nah, sekarang doa majelis, ya. Doa majelis. Mudah-mudahan majelis kita, kajian kurma kita mendapatkan ridho Allah, dan ilmu yang kita bahas sore ini menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ya, ditiru ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqqi adaan. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, terima kasih saudara-saudara. Saya tak salam dulu sebelum saya serahkan ke MC internasional lagi. Cukup sekian dari saya. Kacepot gula merah mun bade selopon anyuna sepora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup kiranya kajian kurma pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Kiai Haji Sudirman Nakrawi.